itu tidak akan sempurna seperti manusia. Pasti ada cacat di antaranya. Seperti makhluk yang sering kau lihat. Walaupun dia berbadan seperti manusia, akan tetapi masih ada sisa-sisa yang tidak sempurna. Seperti kulit yang mengelupas, mata yang tidak sempurna, hidung yang tidak selayaknya hidung manusia, kaki yang tidak selayaknya kaki manusia. Terkadang dia seperti wujud kaki kambing dan yang lain. Kayu kuda. Kayu kuda. Ada juga yang tidak menempel ke tanah. Memang seperti itu. Tidak ada jin yang bisa menyerupai wujud manusia secara sempurna. Pasti akan ada kekurangan jika dibandingkan dengan wujud manusia yang asli. Akan tetapi, di balik sempurnanya kami berubah menjadi 3 hewan yang saya sebutkan tadi. Hanya keledailah satu-satunya hewan yang bisa memastikan bahwa itu jin, bukan benar-benar hewan. Ciri-cirinya jika keledai melihat hewan tersebut adalah jin, dia akan mengeluarkan bunyi merengek atau meringik. Seperti itu. Siapa? Kayak kuda kecil loh. Kedelai. Tapi mohon maaf Tuan Raja, saya di sini sedikit riskan karena banyak sekali manusia yang selalu beranggapan bahwa makhluk jin itu selalu dengan jahat. Padahal kan saya tahu sendiri memang tidak semua jin itu memang jahat. Karena saya bisa berkata seperti itu, saya kenal dengan Tuan Raja Rakasota dan yang lainnya. Memang seperti itu. Tergantung kau akan menggolongkan jin dari sisi yang mana. Dari sifat, dari bentuk, atau dari tempat dia bersemayam. Itu ada golongannya masing-masing. Sifat tidak mempengaruhi bentuk, bentuk tidak mempengaruhi sifat. Mohon dikoreksi Tuan Raja Rakasota. Yang saya ketahui ada juga yang berterbangan mempunyai sayap. Apakah semua jin memiliki sayap? Memiliki sayap. Ada juga yang mendiami suatu tempat. Itu jika digolongkan berdasarkan di mana tempat dia tinggal. Berarti jin bisa menjadi setan jika sifatnya menghasut dan menjerumuskan, mengikuti apa yang diperintahkan iblis. Jin juga bisa menjadi muslim seperti kalian jika kami mengikuti perintah dari Allah SWT. Sama halnya dengan manusia juga, bukan begitu? Nah, iya, Bu. Sama halnya dengan kalian. Setan tidak perlu wujud yang menyeramkan. Setan itu adalah sifat. Jika kau memilikinya, ya kau adalah setan. Setan lu. Tapi kalau misalkan, mohon maaf, kalau Mbak Dangik ini ngojok-ngojokin saya buat kejelekan, Setan. Karena setan adalah sifat. Jika dia bersifat untuk menjerumuskan, maka manusia pun bisa disebut setan. Oh, misalkan nih, saya lagi puasa, Bang Marsa datang ke rumah saya bawa es. Ini kasih es. Kapan, Dik? Berarti itu setan itu. Kapan? Itu termasuk perilaku setan dan bisa digolongkan sebagai setan. Jadi perbuatan sifat setan itu terlalu berbahaya ataupun sangat mengerikan, bisa disebut iblis. Begitu bukan? Itu menjadi persepsi masing-masing. Saya sendiri makhluk gaib, akan tetapi saya tidak mengetahui semua hal yang gaib. Itu perlu kalian tahu. Bukan berarti saya sebagai jin saya mengetahui semua alamku. Tidak. Sama halnya kau, wujud nyata. Kau tidak pasti bisa mengetahui semua hal yang ada di bumi ini. Betul. Begitu juga dengan kami. Kami yang hidup di alam gaib tidak menjamin kami mengetahui segala hal tentang gaib. Tetapi yang saya tegaskan di sini, janganlah kalian menyayangi, mau bersahabat dengan kami hanya karena wujud kami pantas untuk kalian pandang. Karena sejatinya jika kau melihat seburuk-buruknya manusia, itu adalah sebaik-baiknya bangsa jin. Bukan begitu manusia. Kenapa alasan manusia itu makhluk yang sempurna? Saya sebagai jin pun mengakui bahwa kalian lebih sempurna dari kau. Itu bagi yang menyadari. Tapi jika bagi jin
yang masuk dalam golongan setan, dia akan ingkar dengan pernyataan itu. Itu hanya sebagai penguat kalian ingin bersaudara dengan kami. Bahkan istriku Lancarsari, dia tidak secantik seperti yang kalian lihat. Jika kalian memuji istriku, kalian akan menyesal. Karena kau tidak tahu kebenaran wujud aslinya. Tapi mohon maaf Tuan Raja, bukankah ada beberapa pengetahuan yang memberikan tahu pada saya bahwa jin itu bisa beranak pinak sampai 10, bahkan sampai 12. Jumlah anak kami bisa sangat banyak. Jika kami terluka, kami bisa cepat menyembuhkan diri. Berbeda dengan kalian. Oh, harus ada mantri. Akan tetapi setahu saya memang kehidupan jin, kalau ditelisik lebih dalam mungkin saya bisa bertanya kepada Tuan Raja. Memang jika jin terkena sakit, bukan luka ya Raja, sakit itu lama untuk sembuhnya, bukan begitu? Memang, tapi dia terluka karena serangan. Itu akan mudah untuk diobati. Kayak misalnya kena pilek kayak gitu. Kayak regenerasi ya. Kayak yang dilungsumi lah. Ular. Kayak sakit-sakit pilek kayak gitu, Bopo, ibarat manusia gitu. Iya. Begini tujuan saya menemui kalian. Yang terutama adalah ingin bertanya, Bang, santai Bang. kenapa kalian mengalami masalah sebesar ini? Saya yang masih saudara kalian sama sekali tidak diberitahu. Bukankah saya ini masih bisa membantu walaupun saya tidak memiliki prajurit lagi? Saya siap bertaruh seorang diri jika kalian butuhkan. Kenapa kalian tidak memberi kabar itu kepada saya? Mohon maaf Tuan Raja, bukannya kami tidak mau memberitahu, akan tetapi saya takutnya mengganggu waktunya Tuan Raja. Dan sedangkan kami berusaha untuk mandiri seperti itu. Kami tidak ingin berketergantungan karena sudah cukup bagi kami, mungkin karena jasa Tuan Raja itu begitu banyak telah membantu kami. Kami sampai tidak enak meminta tolong pada Tuan Raja. Itu sama sekali tidak menjadi masalah. Justru menurutku ada apa sampai kalian melupakanku? Itu yang menjadi pertanyaan. Tidak Tuan Raja. Tidak sama sekali Kami melupakan berpikir ya. seperti itu. Karena kami takut kami merepotkan Tuan Raja lagi. Sedangkan kami ini selalunya dibantu oleh Tuan Raja. Kami ini merasa malu Tuan Raja. Dan Tuan Raja juga memiliki urusan sendiri ya Bu ya. Untuk saat ini tidak ada hal yang lebih penting. Saya berjuang di jalan kebaikan. Jika saya pergi pun, itu hanya alasan kebaikan. Dengan saya bisa atau diperbolehkan membantu kalian, itu akan sangat membahagiakan hatiku. Ya, boleh boleh. Sangat dipersilakan Tuan Raja. Jika memang tidak merepotkan, jika memang tidak Membebani. membebani Tuan Raja, kami sangat terbuka mengenai itu. Cuma saya pribadi dari dulu untuk meminta bantuan saya enggak pernah lakukan itu. Kalau menyodorkan bantuan mungkin ya saya terima. Mungkin saya yang kurang peka terhadap kalian. Itulah kesalahan saya. Jika demikian, izinkanlah saya untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Silakan Tuan Raja dengan senang hati. Siapa yang memimpin peperangan kali ini? Patih ya. Siapa sih, Pak? Kamu. Yang pati Yang mati dalam bulu. Saya akan segera menemuinya. Mungkin ada tugas bagi saya nantinya. Saya pamit. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pindah. Mana boleh tahu ya, Mbak ya. Yang tadi disebutin yang dibicarakan Yang saya apa sih bunyi, Bos? Kilo apa sih? Hah? Ini variasi aja, bukan emas. Dari tadi loh saya makanya matanya gini. Apa sih, Bos? Beli 45.000 ini. Sembok. Ya, bacanya ini. Ya, ini ya. Bandulnya nggak dipakai sih Bu. ya teman-teman itu tadi menurut saya mengandung banyak sekali pelajaran bahwasanya memang mereka berwujud
indah seperti yang kita pandang, itu hanya ingin menyatarakan dengan pikiran kita. Terus menjelaskan perihal menjadi sempurna ketika menirukan 3 hewan seperti anjing, kucing hitam, dan Ular. Terus apalagi tadi masalah perihal wujud Yang nggak tahu adalah keledai. Ya. Terus saya juga pernah mendengar hadis mengenai ayam berkokok di dini hari atau pagi hari, malam itu menandakan berkokok. Kukuruyuk. biasanya telur kan Itu menandakan